Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang peran Niniak Mamak yang semakin luntur di Minangkabau. Benarkah seperti itu? Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama untuk jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, agar kalian nanti tidak ketinggalan dari video-video menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih. Niniak Mamak mempunyai kedudukan adat yang lebih tinggi dibanding jabatan lainnya yang ada dalam masyarakat, karena Niniak Mamak merupakan tempat sandaran dan tempat bertanya tentang sebagai permasalahan yang dihadapi warga dalam suatu nagari. Niniak Mamak sebagai orang yang dituakan dalam kaum yang mana orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting bagi masyarakatnya. Niniak Mamak adalah seorang yang diangkat sebagai pemimpin adat oleh kaum atau suku dalam suatu nagari. Yang mana peran Niniak Mamak ini membimbing anak kamanakannya, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, serta mewakili keluarga urusan keluar. Yang mana bisa kita lihat dari ungkapan, kaluak paku kacang balimbiang, daun bangkuang lenggang-lenggangkan. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Amak berkewajiban dalam membimbing kamanakannya dalam bidang adat, bidang agama dan perilaku sehari-hari. Kalau kamanakan melakukan kesalahan di sisi lain yang akan malu Mamak sebagai saurang pamimpin, Mamak nan dikabuang. Tibo di mato indak bami ciangan, tibo di parui indak dikampihkan, tibo di dado indak dibusungkan. Diibaratkan sebagai kayu gadang dari pemanakannya di tengah koto, ia menjadi pelindung kamanakannya. Seorang Mamak adalah penegak hukum yang adil. Niniak Mamak ini sebagai pemegang sakoda tua secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Seiring perubahan zaman dan perubahan gaya hidup yang semakin individualis yang mana dulu berdasarkan kebersamaan dan musyawarah dan berdampak kepada pola pikir masyarakat. Sekarang kurangnya komunikasi antara Niniak Mamak dan masyarakat kaum yang dahulunya sangat kental perlahan mulai berangsur hilang. Niniak tidak lagi difungsikan sebagai pai tampek batanyo pulang tampek babarito, yaitu sebagai pembimbing bagi kemenakan. Oleh karena itu komunikasi antara Niniak Mamak dengan masyarakat penting dijaga untuk mempertahankan kepemimpinan Niniak Mamak di Minangkabau. Dalam menjalin komunikasi antara Niniak Mamak dan anak kamanakan dalam masyarakat Minangkabau. Anak kamanakan yang harus terlebih dahulu bertanya dan meminta pendapat ketika ada permasalahan yang sedang dihadapi, baru setelah itu Niniak Mamak yang mencarikan solusi atau jalan keluarnya. Kamanakan terlebih dahulu minta pendapat kepada Mamak, dan jika sudah tidak sanggup memberikan solusi barulah Mamak memintakan solusi kepada Niniak Mamak sesuai dengan falsafah Minangkabau yang berbunyi,
anak Barajo ka mamak Barajo ka Panghulu. Niniak mamak sebagai orang nan gadang basa nan batuah di tengah masyarakat memiliki pengetahuan yang luas khususnya di bidang adat sehingga apapun permasalahannya yang terjadi dalam negeri bisa diselesaikan di lembaga adat tanpa harus membawa ke pengadilan. Negeri yang merupakan instansi pemerintah yang mestinya tidak berwenang dalam menyelesaikan permasalahan adat. Sulitnya mencari atau memilih niniak mamak yang berpotensi juga menjadi salah satu faktor penyebab pudarnya wibawa niniak mamak di tengah masyarakat. Batas-batas pergaulan dan pandangan hidup dan norma-norma yang membentuk kaidah sosial di masyarakat dan itu juga menimbulkan bentur-benturan nilai yang menggoyahkan landasan adat yang kemudian yang berimbas di berbagai sektor kehidupan baik. Dan dapat juga kita lihat di kehidupan merantau yang tidak terjangkau hukum adat juga mempengaruhi penghargaan terhadap niniak mamak karena perantau Minang tidaklah sama dengan hakikat perantau pada tempo dulu. Banyak ditemui perantau yang telah berkeluarga yang menetap di luar Minang, sehingga pulang ke ranah Minang hanya pengisi waktu libur, sehingga wajar saja kalau gaya hidupnya maupun karakter dan gaya sikap mentalnya dibentuk oleh budaya di mana ia menetap. Niniak mamak harus menjadi pemimpin informal dalam menanamkan pandangan kehidupan. Niniak mamak juga punya kewajiban untuk mengayomi, melindungi dan mengurus anak, kamanakan dan sebaliknya kamanakan juga punya hak untuk diurus oleh niniak mamak. Niniak mamak juga harus bisa menjaga martabatnya karena gelar datua yang disandangan adalah gelar di sisi lain niniak mamak juga mempunyai hak untuk dihormati dan dianjung tinggi oleh anak kamanakannya dan kewajiban kaum untuk menjaga wibawa niniak. Pada masa kini banyak yang bisa kita lihat peranan niniak mamak tidak lagi dipentingkan sehingga niniak mamak hanya dipandang sekedar gelar yang disematkan kepada seseorang namun tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dan komunikasi ini yang sekarang jarang kita jumpai di masyarakat karena sudah pada mulainya rasa menghargai tadi terhadap niniak mamak tadi sudah memudar. Banyak faktor yang mempengaruhi wibawa niniak mamak, yang mana ada faktor internal yang muncul dari kepribadian niniak mamak itu sendiri, ada juga faktor eksternal dari lingkungan. Namun faktor yang paling mempengaruhi sikap niniak mamak di tengah masyarakat adalah kondisi dari adat itu sendiri. Adat yang tidak lagi dipertimbangkan masyarakat, sehingga kehilangan potensi untuk menata kehidupan masyarakat yang semakin modern. Dalam waktu yang panjang pasti ditemui pasang surut kehidupan adat dalam masyarakat karena emang begitu hukum seleksinya alam. Kita dipaksa tunduk dengan kenyataan sebagai kebiasaan kehidupan, namun sudah semestinya masyarakat Minangkabau melestarikan adat dan tumbuh kembangnya di tengah-tengah masyarakat sebagai warisan budaya bangsa untuk sekarang dan seterusnya. Maka sewajarnya lah kita benahi hal-hal yang berkaitan dengan itu terutama dalam menjaga wibawa kepemimpinan niniak mamak yang menjadi tiang menyangga dari adat itu sendiri. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Sebelum kami akhiri jangan lupa untuk subscribe, like,
Dan pastinya tidak lupa untuk menekan tombol loncengnya, agar kalian nanti tidak ketinggalan video dari kami saat kami upload kembali. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video dari kami. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat sekalian. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.